terlebih dahulu meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diminta kesediaan dari salah satu adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Diucapkan terima kasih untuk kita dalam doa. Baik, saya akan mengambil absen. Juita Hadir. hadir, Chris, Hadir, Bu. Anselmus, Alpa. Alpa. Pada saat ini kita akan masuk dalam topik baru, yaitu interaksi sosial. Langsung saja kita akan membahas dari topik ini. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada saat menjelaskan tentang interaksi sosial. Yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga tujuan dan dasar interaksi, yang keempat pentingnya komunikasi dan kontak sosial dalam interaksi sosial, yang kelima bentuk-bentuk interaksi sosial. Langsung saja kita akan masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian interaksi sosial. Secara harfiah, interaksi sosial berarti tindakan atau action yang berbalaskan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Tindakan saling memeluk ini seringkali dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol atau konsep. Jadi, pengertian interaksi sosial itu hubungan timbal balik antar dinamis individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial melibatkan proses-proses sosial yang bermacam-macam yang menyusun unsur-unsur dinamis dari masyarakat, yaitu proses-proses tingkah laku yang dikaitkan dengan struktur sosial. Interaksi sosial di sini kita telah membuat interaksi sosial, di mana di sini kita membuat interaksi sosial secara langsung atau secara tatap muka. Interaksi sosial juga dapat dilakukan di pasar, di ladang, di dalam rapat, atau dimanapun itu. Dalam interaksi sosial atau lokasinya terjadi tidak penting. Ya, baik. Saat ini kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Nah, di mana di sini ciri-ciri interaksi sosial itu terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu dilakukan 2 orang dan ada reaksi dari pihak lain. Di mana poin yang pertama ini dilakukan secara individu. Misalnya si A sedang membahas sesuatu kepada si B. Namun di situ terdapat reaksi dari pihak lain. Yang kedua yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi, di mana ciri-ciri interaksi sosial itu juga terdapat tentang kontak dan komunikasi. Itu adalah poin yang terakhir, nanti kita akan membahas. Yang ketiga yaitu bersifat timbal balik positif dan berkesinambungan, di mana di sini saling menguntungkan. Misalnya si A memberikan informasi kepada si B, di mana di situ terjadi sesuatu yang positif dan menguntungkan kepada si B. Bagian yang keempat yaitu ada penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana di situ kita harus mengontrol cara berbicara kita kepada seseorang di saat kita sedang berbicara. Kita harus di sini kita harus menggunakan yaitu tata cara sopan santun. Yang terakhir yaitu pola interaksi sosial terjalin dengan baik harus berdasarkan kebutuhan yang nyata, efektivitas, efisiensi, penyesuaian diri pada kebenaran, penyesuaian pada norma, dan tidak memaksa mental dan fisik. Kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu tujuan dan dasar interaksi sosial. Secara langsung, proses interaksi dapat terlangsung dalam 2 cara. Yang pertama yaitu secara langsung, yang kedua yaitu secara tidak langsung. Secara langsung dapat kita dapatkan dengan contoh secara
dengan cara sekarang ini, yaitu di mana kita sedang bertatap muka. Nah, itulah interaksi yang disebut dengan interaksi secara langsung. Sedangkan interaksi yang tidak langsung yaitu kita bisa menggunakan dengan media komunikasi, misalnya surat, radio, telepon, dan telekomunikasi. Jadi kita dapat melakukannya dengan bantuan alat teknologi. Tujuan dari interaksi sosial yaitu untuk menjalin hubungan persahabatan, di mana di sini jika kita tidak mengenal orang, maka kita tidak akan tahu perilaku dan latar belakang orang tersebut. Makanya di sini kita diperlukan untuk berinteraksi kepada orang yang belum kita kenal. Makanya kita di sini perlu melakukan pengenalan sehingga dapat terjalin persahabatan yang baik. Yang kedua yaitu menjalin hubungan dalam bidang perdagangan, di mana bidang perdagangan di sini kita dapat lihat di luar sana pedagang yang berinteraksi dengan pembeli. Mereka melakukan interaksi secara langsung. Yang ketiga yaitu melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Di sini mungkin bisa kita kaitkan dengan poin yang kedua, yaitu pedagang yang diberikan keuntungan dari pembeli tersebut. Yang keempat yaitu untuk membicarakan dan merundingkan suatu masalah yang timbul. Di situ kita bisa dapat lihat secara langsung saat kita melakukan perundingan atau rapat-rapat atau perkelompokan yang kita lihat di lingkungan kita sendiri, dan itu adalah tujuan dari interaksi sosial. Kita akan masuk dalam poin yang berikut, yaitu dasar interaksi sosial, di mana berlangsungnya satu proses interaksi didasari oleh faktor-faktor. Di sini ada 4 faktor, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Langsung saja kita akan membahas poin-poin tersebut. Yang pertama yaitu imitasi, yaitu imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun demikian, imitasi mungkin perlu mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif, di mana misalnya yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. Jadi di sini kita harus berhati-hati di dalam meniru seseorang. Jangan sampai kita menirunya dengan melakukan hal-hal yang menyimpang. Yang kedua yaitu faktor sugesti, berlangsung apabila memberi sesuatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Jadi proses ini sebenarnya hampir sama dengan imitasi, tetapi titik tolaknya berbeda. Yang ketiga yaitu identifikasi. Sebenarnya merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat membentuk dasar dan proses ini. Yang keempat yaitu proses simpati, di mana sebenarnya merupakan suatu proses orang merasa tertarik kepada pihak lain, di mana proses ini perasaan memang peran yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak orang lain untuk bekerja sama dengannya. Ya, baik, kita di sini akan lanjut, yaitu membahas poin yang keempat, yaitu pentingnya kontak sosial dan komunikasi dalam interaksi. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu kontak sosial. Di sini kontak sosial terdapat terbagi atas 3, yaitu per orang, individu antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, kita di sini sedang melakukan interaksi poin yang kedua, yaitu kelompok, individu dengan kelompok. Kita akan selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu
kontak dapat juga bersifat primer dan sekunder. Selanjutnya yaitu poin yang kedua yaitu komunikasi. Pentingnya kontak dan komunikasi yaitu untuk mewujudkan interaksi sosial dan dapat diuji terhadap suatu kehidupan terasing atau isolation. Komunikasi yaitu memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan yang ada yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Jadi jika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tersebut, tentunya kita melakukan komunikasi kembali lagi kepada ciri-ciri kepada sifat yang tadi, yaitu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung maupun dengan bantuan teknologi. Kita akan masuk dalam poin yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Di sini interaksi sosial terdapat 4 poin, di mana yaitu kerjasama, kedua persaingan, ketiga pertikaian atau konflik, keempat akomodasi. Kerjasama dapat dilihat kepada seseorang yang berbuat bisnis, mereka melakukan kerjasama satu sama lain. Namun di dalam kerjasama itu mungkin ada sesuatu kesalahan yang terjadi sehingga terjadilah sesuatu yang disebut dengan persaingan, di mana persaingan ini bisa mereka merasakannya baik persaingan sehat maupun tidak sehat. Dalam persaingan tersebut lama-kelamaan akan terjadi yang namanya konflik atau pertikaian, di mana konflik itu terjadi pada seseorang yang melakukan bisnis tersebut. Yang terakhir yaitu yang disebut dengan akomodasi, di mana akomodasi ini adalah penyelesaian dari pertikaian yang terjadi oleh bisnis tersebut. Jadi akomodasi adalah salah satu cara menyelesaikan masalah yang terjadi antar dua orang tersebut. Jadi baiklah adik-adik, sampai di sinilah pembahasan kita yang mengenai interaksi sosial. Jika ada yang ingin bertanya kepada saya, silakan bertanya langsung kepada saya, karena minggu